kelas 10. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Mari kita belajar bersama saya Irfan Arpandi Sitohang SAG. Nah, anak didik kami, minggu yang lalu kita sudah perkenalan atau melakukan MPLS. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Pembelajaran kita hari ini pembelajaran yang pertama mengenai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sudah siap untuk belajar? Harapan kami, anak didik kami semuanya sudah siap untuk belajar. Oke? Baik. Pembelajaran kita hari ini kita akan masuk pada bab yang pertama. Di bab yang pertama kita akan membahas manusia sebagai makhluk pribadi. Nah, mungkin adik-adik, anak didik kami sekalian pernah mendengar apa itu kata pribadi. Nah, apa sih arti pribadi menurut pengetahuanmu? Nah, silahkan berikan pendapatmu. Oke, silahkan disimpan dulu pendapatnya. Kita lanjut. Nah, rupanya istilah pribadi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hypostasis. Kemudian dalam bahasa Latin dari kata persona, kemudian dalam bahasa Inggris dari kata person. Person sama dengan pribadi atau sama dengan istilah individu. Kata pribadi digunakan untuk menyebut manusia sebagai perseorangan atau diri manusia atau diri sendiri, individu atau karakter. Manusia sebagai makhluk pribadi berarti ingin menekankan dirinya sebagai diri manusia secara individu. Nah, istilah individu bagaimana pula? Nah, istilah individu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata individuum yang berarti tidak diterbagi. Nah, dalam bahasa Inggris, in sama dengan tidak, divided sama dengan terbagi atau terpisahkan. Jadi dalam bahasa Inggris, undivided berarti merupakan sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan sesuatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Manusia sebagai makhluk individu berarti manusia itu memiliki unsur jasmani atau sama dengan unsur fisik atau sama dengan unsur raga. Nah, manusia juga selain memiliki unsur jasmani juga memiliki unsur rohani atau sama dengan unsur fisikis atau sama dengan unsur jiwa. Nah, jadi manusia disebut sebagai makhluk individu karena memiliki dua unsur tadi, unsur jasmani dan unsur rohani, unsur fisik dan unsur fisikis, unsur raga dan unsur jiwa. Jadi jangan bingung ya dengan istilah itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi karakteristik seseorang atau kepribadian seseorang dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, faktor bawaan atau istilah lainnya genotip, artinya bawaan lahir. Yang kedua, faktor lingkungan atau lingkungan tempat dia hidup atau bertumbuh, atau disebut dengan fenotip. Maka manusia sebagai makhluk pribadi adalah manusia yang di dalamnya terdapat kesatuan unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis, unsur raga, jiwa dan roh, serta keunikan sebagai ciptaan Allah. Secara kodrati atau kodrat,
manusia merupakan makhluk monodualis. Apa sih artinya? Artinya, selain makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari unsur raga atau jasmani dan unsur jiwa atau baik, kita lanjut. Unsur jiwa atau rohani yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Nah, di dalam bab yang pertama, manusia makhluk pribadi akan dibagi dalam empat sub pembelajaran. Bab yang sub yang A yaitu aku pribadi yang unik. Bagian B, mengembangkan karunia Allah. Bagian C, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bagian D, keluhuran manusia sebagai cipta Allah. Nah, pagi ini kita tidak akan membahas semua subbab, melainkan hanya satu subbab saja, yaitu bagian A, aku pribadi yang unik. Sudah jelas? Kita ulangi sekali lagi. Aku pribadi yang unik. Baik, kita bahas mengenai bagian A, aku pribadi yang unik. Nah, pernah mendengar kata unik? Tentu pernah ya. Apa sih arti unik menurut sepengetahuanmu? Silakan catat, berikan pendapatnya. Oke, disimpan dulu pendapatnya. Kita lanjut. Unik bisa berarti hanya satu. Bisa juga berarti berbeda dengan yang lain. Nah, bisa juga berarti tidak ada duanya. Atau bisa juga bukan fotokopi. Ya, itulah arti unik ya. Gimana? Hampir-hampir mirip dengan pendapatnya? Oke, kalau berbeda pun namanya juga unik. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kata unik atau unik atau unus sama dengan satu. Jangan bingung ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini gambar siapa? Ayo, pasti kaum remaja kenal ya kan? Nah, sekarang demam Korea. Ini adalah artis Korea. Lihat wajah artis Korea. Tidak ada yang sama. Yang ada satu pun yang sama. Bahkan, kalau pernah kamu melihat manusia kembar sekalipun, selalu mempunyai perbedaan. Ya, baik sifat. Walaupun isinya sama, mungkin sifatnya berbeda. Oke. Nah, pembelajaran aku pribadi yang unik. Mengapa kita belajar ini? Ada tujuannya. Yang pertama, untuk membantu dirimu lebih menyadari keunikan diri. Rupanya kamu itu unik, cuman kamu tidak sadari. Maka di pembelajaran ini, semoga kamu semakin menyadari bahwa dirimu unik. Yang kedua, supaya kamu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan hidupmu. Kamu harus menjaga dirimu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap hidupmu. Yang ketiga, sebagai pribadi yang unik, kamu harus mampu mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang kamu lakukan. Apa yang dilarang, jangan dilakukan. Oke, anak didik kami, masih semangat? Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang ambil catatanmu, kita mau melihat, mau mengamati bagaimana keunikan dirimu. Bagaimana kita mengamatinya? Ada dua cara. Yang pertama, menurut dirimu sendiri, bagaimana keadaan fisikmu. Nah, bisa kamu tulis. Nah, lebih spesifik lagi, kebaikannya apa? Sifat atau kebiasaan baikmu. Nah, kemudian mungkin manusia itu punya kebiasaan buruk juga. Apa kebiasaan burukmu?
menurut dirimu sendiri. Nah, karena menurut dirimu sendiri tidak ada yang salah dong. Oke, buatlah minimal 20 sifat fisik, 20 sifat baik, 20 sifat buruk. Oke, nggak ada masalah kan? Bisa lihat sendiri, kamu bercermin di kamar, mengamati dirimu sendiri. Nah, yang kedua, setelah kamu menulis mengamati dirimu sendiri, dapat 20 poin masing-masing, kamu bisa bertanya, karena ini kita secara daring tidak bertemu dengan teman. Nah, kamu bisa bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah. Nah, mungkin ada nenek, kakek, abang, kakak, adik, ibu, bapak. Nah, coba tanya bagaimana fisikmu menurut mereka. Bagaimana kebiasaan baikmu dan kebiasaan burukmu menurut mereka. Oke? Bisa? Nah, hasilnya nanti bisa difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Semangat ya, Nak. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak kamu untuk menonton salah satu video yang di dalamnya ada bernama Si Ahli. Kita akan melihat bagaimanakah si ahli ini. Ayo kita saksikan video. Saat Anda menyaksikan keindahan alam sambil mendengarkan alunan musik seperti ini, pasti Anda pun akan membayangkan sebuah suasana panggung konser musik. Jika yang tergambar adalah sebuah kesempurnaan, maka itu sangatlah wajar. Komposisi musik yang sangat kompleks ini biasanya disajikan dalam tatanan panggung dan penampilan para musisi yang serba sempurna. Namun, suasana batin apa yang Anda alami jika yang Anda saksikan di panggung adalah pemandangan seperti ini? Yang jelas, kehadiran mukjizat sangat terasa menyelimuti sanubari siapapun yang menyaksikannya, apalagi mereka yang berkesempatan hadir dalam ruangan yang sama. Hi Ahli, sang pianis, bukanlah keajaiban yang muncul secara tiba-tiba. Dia lahir dalam keadaan fisik yang tidak sempurna. Sang ayah adalah veteran perang yang meninggal dunia sejak Hi Ahli masih kecil. Sejak berhenti dari dunia militer, sang ayah didera penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Sang ibu yang kebetulan pernah berprofesi sebagai seorang perawat kesehatanlah yang harus berjuang menjadi orang tua tunggal bagi Hi Ahli. Selain keterbatasan fisik yang hanya memiliki 4 jari dan sepasang kaki sebatas lutut, secara psikis, Hi Ahli juga dinyatakan memiliki keterbelakangan mental. Ibu manapun pasti tidak mudah menerima kenyataan yang sangat memukul perasaan ini.
Hari demi hari, musim demi musim dilalui oleh Hi Ahli dan ibunya dengan penuh kesungguhan dalam mengupayakan kelayakan yang tidak diraihnya. Kesabaran, keuletan, dan rasa percaya diri selalu dipegang teguh oleh sang ibu dan selalu ditunjukkan dengan lapang dada dalam berbagai suasana. Tingkat kecerdasan Hi Ahli yang berada di bawah rata-rata anak seusianya tidak lantas membuatnya mengurung diri. Bersekolah dengan teman-teman senasib pun tidak membuatnya merasa tersisih dari lingkungan. Dengan rendah hati dia bersikap akrab dan selalu mampu menghidupkan suasana. Menginjak usia ke-21 tahun, ukuran tubuh Hi Ahli tidaklah seperti gadis seusianya. Tubuh Hi Ahli kelihatan seperti anak berusia di bawah 10 tahun. Namun hal itu tidak menghalangi Hi Ahli untuk bersikap apa adanya dalam menyambut masa remaja yang penuh keceriaan. Hi Ahli selalu diupayakan agar tetap menjadi seperti layaknya gadis kebanyakan. Dia dibiasakan mandiri dalam melakukan berbagai hal. Keinginan untuk tampil lebih cantik mendorongnya untuk mengecat rambut seperti yang dilakukan gadis seusianya. Menonton acara favorit, memiliki boneka kesayangan, dan berkomunikasi lewat internet tetap menjadi keseharian yang menyenangkan. Kemandirian seperti ini sungguh membuatnya tidak berbeda dengan yang lain. Sikap ini membuka rasa percaya diri sang ibu untuk menemukan mutiara terpendam yang pada awalnya tidak mudah untuk digali, yaitu bakat bermain musik. Berlatih memainkan piano pada mulanya bukanlah sebuah upaya yang disengaja untuk mencarikan bakat tersebut. Pada awalnya, seorang terapis menyarankan latihan bermain piano hanya agar dia memiliki refleks motorik supaya tangan dan kakinya mampu menunjang aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Sang ibu pun pada awalnya tidak secara sungguh-sungguh mendorong Hi Ahli agar menjadi seorang pianis.
Berbagai kesulitan dan rasa frustasi kerap menyelimuti suasana latihan. Mengingat jumlah jemari yang terbatas harus memainkan tuts piano sebagaimana layaknya mereka yang memiliki jemari yang sempurna. Padahal sebagaimana kita ketahui, tidak pernah ada partitur piano yang khusus diperuntukkan untuk permainan 4 jari. Bahkan pada awalnya, sebuah lagu baru dapat dikuasai Hi Ahli dalam tempo 1 tahun. Sungguh upaya yang sangat luar biasa. Dukungan berbagai pihak membuat sang ibu dan Hi Ahli tetap maju dengan pilihannya menjadi pianis profesional. Permintaan tampil di berbagai panggung datang dari beragam kalangan. Dari komunitas gereja hingga penggemar fanatik konser musik klasik. Undangan konser bukan hanya datang dari masyarakat Korea saja. Namun komunitas musik internasional pun sangat antusias untuk menyaksikan keajaiban Hi Ahli. Absolutely amazing. To see her, and I'm sure you blessed everyone here. I was very moved by her performance. I have a daughter who's hearing here. Sikap mandiri, polos dan apa adanya tetap ditunjukkannya hingga untuk urusan yang kecil sekalipun. Konser demi konser dilewati dengan penuh keceriaan. Rasa percaya diri yang selalu ditanamkan sang ibu mampu membiasakan Hi Ahli untuk berpidato dan menyapa penonton dengan ramah tanpa rasa gugup. Sang ibu dari balik panggung dengan tidak berhenti berdoa dan penuh optimis selalu mendampingi buah hati tercinta hingga akhir pertunjukan. Hi Ahli, sebuah mukjizat dari Sang Kuasa yang lahir dari keteguhan hati sang ibu, yang mengajarkan kita akan kekuatan cinta dan betapa makin indahnya cinta ketika bisa dibagi ke siapa saja. Nah, gimana? Terharu ya? Ada yang menangis? Iya, Hi Ahli walaupun memiliki keterbatasan, tetapi dia memiliki suatu keunikan. Nah, sekarang di sini ada 3 pertanyaan. Coba kami ambil pulpen sama catatanmu. Coba kamu jawab. Bagaimana perasaanmu setelah menonton video motivasi tersebut? Ada yang sedih, menangis, termotivasi, dan lain-lain. Silahkan berikan pendapatmu ya. Yang kedua, nilai apa yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Ya, ada banyak nilai di situ ya dalam video itu. Nah, kamu memandangnya atau mengambilnya dari nilai apa? Yang ketiga, menurutmu apa yang membuat seseorang bernilai di hadapan orang lain? Ya, apa yang membuat kita bernilai di hadapan orang lain? Kamu tidak bernilai, tidak. Kita bernilai. Apa yang membuat kita bernilai di hadapan orang lain? Oke, silakan kamu jawab. Nanti kamu fotokan hasilnya, kirim ke Google Classroom. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membaca atau mendengarkan kitab suci. Silakan kamu ambil kitab sucimu. Kita
kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Mari kita dengarkan bersama isi kitab sucinya. Kalau punya kitab suci, silahkan diambil kitab sucinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbuih di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang berlayar di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kebenaran. Nah, bagaimana adik-adik sudah membaca kitab sucinya? Ya, nah sekarang mari kita renungkan sekali lagi teks kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31 dengan mengganti kata manusia dan kata mereka dengan namamu sendiri. Nah, coba nanti kamu praktekkan di rumah. Bagaimana perasaanmu ketika dari ayat teks kitab suci itu ada kata manusia dan mereka, kamu ganti dengan namamu sendiri. Oke, yang kedua, perasaan apa yang kamu rasakan setelah kamu mengganti kata manusia dengan namamu? Nah, pesan apa yang hendak disampaikan kitab suci, kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia pada umumnya dan keunikan dirimu sendiri. Oke, bisa ya kamu renungkan ya. Hasil renunganmu bisa kamu tuliskan, lalu fotokan, kirim ke Google Classroom. Bapak tunggu ya anak didik kami semua, tetap semangat belajar walaupun melalui daring. Oke, sekarang di akhir pembelajaran kita, saya ingin mengajak anak didik sekalian kita merefleksikan bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik. Kamu itu unik, semua orang itu unik, termasuk saya. Tidak ada duanya, hanya kamu satu-satunya di dunia ini. Yang mirip banyak, tapi yang sama persis tidak ada. Walaupun kita lihat ada manusia kembar secara fisik, kembar dalam satu rahim, atau monozigot dalam istilah biologi, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Walaupun yang sama, mungkin sifatnya beda, karakternya beda. Nah, ciri fisik atau sifat dan cara berpikir dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi. Nah, jadi ciri fisik yang berbeda, sifat yang berbeda, cara berpikir yang berbeda,
dan pengalaman yang berbeda itulah yang membuat seseorang itu menjadikan dia unik. Latar belakang keluarga yang berbeda, nah keluarga yang berbeda, nah itu juga mempengaruhi. Nah, setiap orang adalah pribadi yang unik. Ingat sekali lagi, setiap orang adalah pribadi yang unik. Jadi tidak bisa kita samakan. Guru yang lain kok seperti itu ya, guru yang B kok seperti itu, maunya seperti yang Allah gurunya. Nah, tidak boleh. Nah, karena manusia itu, guru itu juga unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Nah, mungkin juga bisa kamu jelaskan kepada orang tuamu, mungkin orang tuamu, kamu kok berbeda dengan adikmu, kakakmu. Nah, itulah mak, saya itu unik diciptakan Tuhan. Oke? Nah, sumber sejati keunikan manusia adalah Allah sendiri. Nah, jadi mengapa kita unik? Karena tadi di kitab Kejadian kita dengarkan, karena Allah lah yang menciptakan manusia secara khusus. Pribadi demi pribadi secara ajaib. Berapa ribu manusia di dunia ini, tetapi tidak ada yang sama persis. Nah, situlah kehebatan Allah, patut kita syukuri. Kita tepuk tangan. Oke. Jadi tidak ada satupun yang mirip sama persis. Nah, jadi manusia adalah suatu karya seni, kalau dalam istilah seni ya. Karya seni suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, jadi singkatnya, kesimpulannya, kamu adalah pribadi yang indah dan istimewa. Jadi jangan mengeluh ya tentang dirinya. Aduh, aku kecil, aduh aku pesek, aduh aku hitam. Nah, kamu itu pribadi yang indah dan istimewa. Terima dan syukurilah itu. Nah, jadi kesimpulannya, untuk kamu pahami, tanamkan dalam pemikiran dan hatimu, waktu menciptakan manusia, Allah punya rencana. Jadi tidak asal-asal diciptakan, direncanakan, kemudian menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Nanti bisa kamu perjelas dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Nah, ketika menciptakan hewan dan tumbuhan, Allah hanya berbicara, jadilah hewan, jadilah tumbuhan, jadilah cakrawala. Tetapi ketika menciptakan manusia, Allah harus bekerja, mengambil dari debu tanah, membentuk sesuai dengan citra Allah, lalu menghembuskan nafasnya ke hidung manusia, lalu manusia itu hidup. Nah, itulah keunikan manusia dari ciptaan lain. Nah, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Baca lagi kitab Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia itu di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini. Jadi ingat sekali lagi, betapa uniknya kita manusia ini. Nah, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima dan bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menerima diri apa adanya. Nah, jadi jangan mengeluh ya, dan dapat mengembangkan diri untuk meraih cita-cita seperti si ahli tadi dan melaksanakan panggilan Allah. Oke, sekarang kita sudah di akhir. Nah, sekarang saya ada tugas buat kamu.
sebagai bentuk bahwa kamu menyimak tidak, mendengarkan tidak penjelasan saya tadi, atau saya capek-capek membuat video ini menjelaskan lebih detail supaya kamu jelas tapi kamu tidak menyimak. Maka buktinya buatlah dalam bentuk tugas, buatlah gambar simbol diri yang disertai dengan penjelasan yang mengungkapkan identitas dirimu. Nah, contoh, kamu menyimbolkan dirimu sebagai apa? Contoh, aku itu menyimbolkan diriku sebagai bunga mawar, gambarlah bunga mawar. Nah, mengapa kamu menyimbolkan dirimu sebagai bunga mawar? Bunga mawar itu wangi, harum, cantik, tapi juga memiliki duri. Seperti itulah diriku. Contoh ya. Nah, atau kamu bisa menyimbolkan dirimu sebagai lilin, pintu, bintang, dan lain-lain. Oke, terserah kamu. Oke, saya tunggu tugasmu 1 minggu dari sekarang. Kamu kerjakan, lalu kamu foto, hasilnya dikirim ke Google Classroom. Oke, selamat pagi anak didik kami, semangat terus, sampai jumpa di lain waktu. Kita berdoa semoga wabah virus corona berlalu biar kita bisa tatap muka. Oke, dadah, salam damai, Tuhan beserta kita, amin, shalom.